Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu kembali. Biarlah sukacita surga melimpah atas kehidupan saudara, amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita angkat satu pujian. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Mari kita katakan bahwa anugerah Tuhan Yesus sungguh besar dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Mari katakan bersama-sama, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Yesus, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita akan lagu ini dari awal Bapak Ibu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Bapa, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu,
semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Besar anugerahmu. Terima kasih Yesus, kebaikanmu dalam hidup kami, anugerahmu luar biasa Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya benar Tuhan, bahwa anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami Yesus. Anugerah-Mu Tuhan yang membuat kami bisa hidup sampai hari ini. Bahkan anugerah-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk menonton video ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Itu semua karena berkat anugerah-Mu Tuhan, karena darah-Mu yang tercurah di kayu salib Bapa. Dan Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami ingin kembali Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami ingin belajar lebih akan Engkau Bapa. Kami ingin belajar akan segala anugerah-Mu Tuhan yang terdapat dalam Alkitab Bapa. Makasih Bapa, makasih Yesus, urapi kami lebih lagi Tuhan, agar kami bisa menjadi pelaku Tuhan firman-Mu, agar kami bisa mengerti akan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi dia Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberkati dia Tuhan Yesus, memimpin dia Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Makasih Bapa, makasih Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu, ini doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Selamat pagi, semangat pagi. Saya berharap dan berdoa kiranya kita semuanya diberkati oleh Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini Bapak Ibu. Jadi kita sebagaimana biasanya kita kembali datang kepada Tuhan meminta tuntunan, dan tentunya kita juga akan mendengarkan firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Mari langsung saja Bapak Ibu kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik ya Allah. Biarlah Tuhan kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam. Dan pagi hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami, kesehatan yang prima, tuntunan, penyertaan, kekuatan, pengurapan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa baru yang tercurah bagi kami. Dan biarlah pagi hari ini kembali kami datang dalam hadirat Tuhan, ingin mendengarkan firman Tuhan, sabda Tuhan, sehingga kuasa firman itu kembali memenuhi kehidupan kami, sehingga kami menjadi sehat dan kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu yang akan mengajar kami pagi hari ini Tuhan. Ambil alih Roh Kudus semua kegiatan dari awal hingga akhir pertemuan pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya baik saudara, I would like to welcome you all. Saya ingin menyambut saudara sekalian, baik yang ada di Indonesia bagian barat, dari Sabang sampai timur tentunya, Ufuk Timur, Merauke. May God bless you all. Kiranya sukacita, damai sejahtera Allah tercurah atas saudara sekalian. Demikian juga saudara yang ada di luar negeri. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, baik suku, kaum, bahasa, dan bangsa, tentunya kita adalah satu umat pilihan Allah yang telah dipisahkan oleh Allah untuk maksud dan tujuan Allah, untuk kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, biarlah kiranya juga
Ya, damai sejahtera Allah tercurah atas saudara, baik saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Amerika, yang ada di Singapura, demikian juga yang ada di Timur Leste, Jerman, Belanda, dan Taiwan, dan negara-negara yang tidak kami sebutkan satu persatu. The glory of God come upon you in Jesus name. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, kita langsung saja pada renungan kita pagi hari ini. Bapak Ibu, kita masuk pada pembacaan Wahyu pasalnya yang ke-7 Bapak Ibu ya, Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat ke-17 Bapak Ibu. Cukup banyak Bapak Ibu ya. Jadi ini juga harus kita bagi Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini saya hanya ngambil dari ayat 1 sampai ayat 4 Bapak Ibu, karena penjelasannya juga cukup lumayan ya, lumayan menarik karena banyak hal-hal yang baru Bapak Ibu, dan lumayan panjang. Mari kita berdoa agar tetap stay tune pada acara ini. Jangan cepat-cepat meninggalkan acara ini, sayang Bapak Ibu ya, karena persiapannya juga cukup matang Bapak Ibu ya, bongkar buku-buku ya. Tentu kalau persiapan rohaninya udah pasti Bapak Ibu, tapi kan itu nggak cukup, karena saya juga harus melakukan studi Bapak Ibu, dan ini Bapak Ibu materinya udah cukup banyak ini ya. Jadi saya review, saya ketik ulang lagi semuanya Bapak Ibu, dan ini semuanya tentunya kami dedikasikan buat Tuhan, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan ketika masa pencobaan itu datang Bapak Ibu ya, hari yang tidak menghilangkan itu datang ya, otot-otot rohani kita itu sudah terbentuk, dan kita tidak akan menyeberang Bapak Ibu, mualaf atau apapun itu namanya, meninggalkan keselamatan. Sayang sekali Bapak Ibu kalau sempat itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita berdoa biarlah perkenanan Allah terus mengalir atas kita. Baik Bapak Ibu, nah sebelum saya masuk ke pasal 7 Bapak Ibu, saya ingin mereview kembali Bapak Ibu ya. Kita ingat-ingat ya, saya juga seperti itu Bapak Ibu, maklumlah faktor U, maksudnya faktor umur Bapak Ibu ya, kadang lupa gitu. Jadi harus diingat-ingat Bapak Ibu ya, supaya pemahaman kita Bapak Ibu semakin tajam. Nah seperti itu. Nah saya akan mengulang Bapak Ibu ya. Kalau di ayat 4, ayat 5 kita sudah renungkan itu Bapak Ibu, itu semuanya berbicara tentang hal-hal apa yang terjadi di surga, dan itulah yang dilihat oleh Rasul Yohanes Bapak Ibu ya, ayat 4 ya, ayat 5, lalu ayat 6 Bapak Ibu itu membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi Bapak Ibu ya, sebagaimana ya di meterai pertama Bapak Ibu ya, karena pada akhirnya kan bumi yang digadaikan, yang tergadai Bapak Ibu ya, oleh karena dosa Adam dan Hawa, dan itu menjadi miliknya iblis Bapak Ibu ya, itu akhirnya dapat ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan oleh darahnya Bapak Ibu. Jadi dia yang menebus bumi, dia juga yang menebus kita Bapak Ibu, bukan dengan emas dan perak Bapak Ibu, karena memang tebusannya ini sangat mahal Bapak Ibu, dan oleh darahnya yang kudus sendiri Bapak Ibu. Nah inilah berita baiknya buat kita. Nah sekarang Tuhan kita itu sudah menjadi pemenang, dan dia mulai membuka 6 meterai tadi itu Bapak Ibu ya. Nah itu yang pertama, meterai yang pertama itu ya, sebagaimana dicatat di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai ayat 2, itu berbicara tentang pemenang Bapak Ibu ya, yang dialami oleh Tuhan kita. Tapi Bapak Ibu pada meterai kedua, sebagaimana saya sudah sampaikan ya, dicatat di dalam Wahyu pasal 6 ayat 3 sampai 4, itu berbicara tentang konflik di muka bumi ini Bapak Ibu. Jadi bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan ya, pokoknya sesuatu hal yang sudah dinubuatkan, dan itu tertulis tentunya Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga, bagaimana dicatat di dalam Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6, itu berbicara tentang kekurangan di bumi Bapak Ibu. Akan ada kelaparan ya, kelaparan demi kelaparan, kekurangan demi kekurangan Bapak Ibu ya. Jadi bumi mengalami kelaparan Bapak Ibu ya, tentu kaitannya dengan lingkungan Bapak Ibu ya. Tapi itu semuanya sudah dinubuatkan dan tertulis di meterai Bapak Ibu, dan itulah yang dibuka di meterai yang ketiga. Lalu meterai keempat Bapak Ibu, sebagaimana dicatat di dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8, itu berbicara meluasnya kematian di bumi Bapak Ibu. Nah ini yang sudah dinubuatkan Bapak Ibu, bagaimana kematian itu diakibatkan oleh penyakit sampar Bapak Ibu. Kalau abad ke-21 ini
Contohnya adalah COVID-19 yang sampai sekarang belum ada vaksinnya Bapak Ibu, dan kita juga harus berhati-hati Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Dan ini nggak cukup Bapak Ibu ya, karena kalau kita membaca kitab-kitab itu Bapak Ibu, maka penyakit yang lebih berbahaya lagi itu juga akan muncul di muka bumi Bapak Ibu, sampai nubuatan itu tergenapi Bapak Ibu. Dan itu tidak ada yang meleset Bapak Ibu ya, dari sejarah perkembangan bumi ini Bapak Ibu. Nah ini ya. Lalu Bapak Ibu di meterai kelima itu adalah tangisan para martir. Nah ini Bapak Ibu ya, karena jelas perintah Tuhan itu kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus yang sejati, maka kita diperintahkan untuk memberitakan Injil damai sejahtera sampai ke ujung-ujung bumi Bapak Ibu. Dan itu nggak gampang Bapak Ibu ya. Jadi ada pengorbanan, yaitu darahnya para martir Bapak Ibu ya, ketika mereka menyampaikan berita sukacita damai sejahtera ini Bapak Ibu, sebagaimana orang-orang Kristen yang ada di Irak dan negara-negara lainnya Bapak Ibu disembelih oleh tentara ISIS Bapak Ibu ya, gara-gara untuk mempertahankan iman mereka. Kita tahu kan Bapak Ibu ya, tayangan-tayangan bagaimana ISIS Bapak Ibu menyembelih orang-orang Kristen, lalu yang perempuan, yang muda-muda Bapak Ibu diperkosa dan macam-macam Bapak Ibu. Nah itu memang sudah dinubuatkan Bapak Ibu, dan itu terjadi Bapak Ibu ya. Lalu, dan itulah yang merupakan tangisan para martir Bapak Ibu ya. Lalu di meterai ke-6 Bapak Ibu, maka akan ada gangguan kosmik, yaitu murka Allah turun atas bumi Bapak Ibu. Jadi sekali ini Bapak Ibu, maka doa-doa atau seruan para martir itu didengarkan oleh Tuhan, dan pada kairosnya Tuhan, maka Tuhan menurunkan murkanya Bapak Ibu. Nah ketika Tuhan menurunkan murkanya, bagaimana dengan kita yang ada di muka bumi ini? Apakah kita juga ikut binasa atau kita diselamatkan oleh Tuhan? Nah ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu ya. Jadi kembali saya katakan Bapak Ibu, jangan kita merasa tenang, nyaman, karena kita nggak tahu, karena sebab dari kajian teologis Bapak Ibu ya, dari hitungan-hitungan secara teologi Bapak Ibu, ini kita sudah masuk pada zaman akhir Bapak Ibu. Jadi zaman akhir artinya apa? Dari kajian teologis sebenarnya sudah waktunya bagi Tuhan Yesus untuk datang kedua kali Bapak Ibu. Tapi kita nggak tahu kapan Bapak Ibu. Artinya Tuhan masih bermurah hati untuk memberikan kesempatan Bapak Ibu, untuk memberikan peluang, waktu dan ruang untuk orang-orang kafir, orang-orang fasik, pencemooh itu untuk bertobat Bapak Ibu. Dan pada waktunya Bapak Ibu, kalau Tuhan melihat mereka juga tidak bertobat Bapak Ibu, apa yang terjadi? Maka murka Tuhan turun Bapak Ibu. Memang pada awalnya itu seperempat, artinya Tuhan masih memberikan kesempatan pada mereka Bapak Ibu, dan akhirnya sepertiga Bapak Ibu. Maka dan terakhirnya juga Bapak Ibu, dan klimaksnya adalah ya Bapak Ibu, kepenuhan cawan. Nah, ini berbicara tentang murka Allah secara keseluruhan Bapak Ibu, buat orang-orang kafir Bapak Ibu, buat orang-orang fasik Bapak Ibu, buat para pencemooh yang ada di luar sana Bapak Ibu. Nah ini ya, jadi kita harus pahami ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu ya, jadi itulah ke-6 meterai Bapak Ibu. Sekarang kita mau masuk ke meterai ke-7 Bapak Ibu. Nah kita akan baca dulu ya, kontekstual ya, wawasan kontekstual ini semacam prolog Bapak Ibu untuk dari Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat 17 Bapak Ibu. Nah di sini dikatakan bagian A Bapak Ibu, saya membaginya menjadi 3 bagian. Yang A, pasal 7 membentuk waktu jeda ya, jadi pasal 7 itu membentuk waktu jeda, seperti halnya pasal 10 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 13 ya, antara sangkakala ke-6 dan ke-7 Bapak Ibu. Nah, antara meterai yang ke-6 dan pembukaan meterai ke-7 sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 8 ayat 1 Bapak Ibu. Berkaitan dengan pertanyaan, nah, jeda tadi itu karena berkaitan dengan pertanyaan tentang apa yang terjadi kepada orang percaya selama siklus penghakiman Allah tadi itu Bapak Ibu. Jadi itu meterai yang ke-6 tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi ada jeda, ada interlude Bapak Ibu ya, untuk masuk pada meterai ke-7 Bapak Ibu. Lalu timbul pertanyaan Bapak Ibu tentang apa yang terjadi kepada orang percaya selama siklus penghakiman Allah atas orang kafir Bapak Ibu ya. Meterai ke-7 menjadi sangkakala ke-7 Bapak Ibu. Itu bagian A. Lalu bagian tengahnya Bapak Ibu, bagian B ya. Interlude ini berhubungan dengan 2 kelompok orang percaya Bapak Ibu. Karena
tiba-tiba Bapak Ibu ya, di ayat 9 itu ya, di situ ada frasa atau ada ayat yang berbunyi para 144.000 orang dari 12 suku di bumi. Nah, ini tercatat di ayat 4. Mungkin pastor bisa bantu saya dibaca di ayat 4 seperti apa bunyinya? Ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan itu dari semua suku keturunan Israel. Nah, perikop atau pasal yang ketujuh ini Bapak Ibu, ini membahas tentang ini, dua orang percaya, dua macam, dua jenis, dua kelompok orang percaya. Yang pertama adalah jumlahnya 144.000. Ini mereka ini siapa? Nah, kan kok tiba-tiba muncul? Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu yang mau kita cari tahu, siapa mereka ini ya, sebagaimana dicatat di dalam ayat 4. Lalu yang kedua, kelompok kedua orang percaya, Bapak Ibu, di sini disebutkan sejumlah besar yang tak terhitung dari suku bangsa di seluruh bumi yang kini di surga. Jadi ada kelompok yang kedua yang jumlahnya tak terhitung, bagikan pasir di pantai Bapak Ibu, bagikan bintang di langit Bapak, tak terhitung jumlahnya Bapak Ibu. Siapa mereka? Sebagaimana dicatat di ayat yang ke-9. Wah, kita perlu tahu juga Bapak Ibu, karena cepat atau lambat kita kan akan balik Bapak Ibu ya. Jadi kita itu ada di kerumunan miliaran orang Bapak Ibu di surga itu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kita akan ke sana Bapak Ibu. Jadi ya nggak ada salahnya lah kita mempersiapkan diri, kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tolong pastor dibaca ayat ke-9. Ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Iya, memegang daun-daun palem di tangan mereka. Pasti ini satu selebrasi Bapak Ibu, satu perayaan ya, pasti pengagungan ya. Mereka tengah memuji menyembah Tuhan ya, kalau dilihat dari informasinya ya. Jadi kita bakalan ke sana Bapak Ibu ya. Nah, itu ya, apakah kita bisa ketemu dengan saudara kita, keluarga-keluarga kita Bapak Ibu. Nah, itu kita lihat di sana. Atau kita juga bisa ketemu di sana Bapak Ibu. Tentu doa kita bisa ketemu lagi di sana di surga itu Bapak Ibu. Di antara miliaran orang dari suku, kaum, bahasa dan bangsa Bapak Ibu. Wah, luar biasa di situ Bapak Ibu. Lalu di bagian C Bapak Ibu, saya juga mengelompokkannya di sini ya. Allah bertindak dalam cara yang penuh kuasa. Nah, ini masih cerita tentang murka Allah atas bumi tadi Bapak Ibu ya. Perlindungan, meyakinkan atas nama umatnya. Tidak ada perbedaan dalam wahyu antara orang percaya Yahudi dan bukan Yahudi. Nah, jadi kalau di dalam perjanjian lama itu masih ada diskriminasi Bapak Ibu. Kalau orang Yahudi itu diutamakan Bapak Ibu. Tapi di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Wahyu ini udah terjadi secara universal Bapak Ibu. Orang percaya Yahudi dan orang percaya non Yahudi itu di hadapan Tuhan semua statusnya sama Bapak Ibu. Nah, itu dia ya. Perbedaan rasial dalam perjanjian lama sudah menjadi universal bagi orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Jadi kita mau apapun sukunya, mau apapun bangsanya, bahasanya Bapak Ibu, di hadapan Tuhan itu sama di antara begitu banyak orang yang berdiri sebagaimana dicatat di ayat yang ke-9 tadi Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk bagian berikutnya Bapak Ibu, kajian kata ya, maksudnya kajian ayat dan prasa. Ya, yang saya batasi Bapak Ibu yaitu dari Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat 4 Bapak Ibu. Jadi masih ada sisa banyak ayat yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Pelan-pelan saja Bapak Ibu. Tidak usah buru-buru kita. Nah, pertama yaitu Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat 3. Pastor tolong dibaca ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ayat 3. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami
pada dahi mereka. Haleluya, amin Bapak Ibu ya. Jadi mari kita kaji Bapak Ibu ya dari ayat per ayat atau prasa Bapak Ibu. Nah, di ayat 1 itu kita menemukan prasa atau ayat yang berbunyi, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, apa maksudnya ini Bapak Ibu ya? Nah, penjelasannya adalah dalam angka simbolisme perjanjian lama. Kembali kita merujuk pada perjanjian lama. 4, tadi kan ada 4 ya Bapak Ibu. 4 malaikat, keempat penjuru, keempat angin bumi. Jadi ada angka 4, 4, 4, 4. Ada 3 kali Bapak Ibu di situ ya, di ayat ini tadi ini. Ini apa maksudnya? Merujuk kepada apa dan siapa Bapak Ibu? Nah, maka penjelasannya 4 merujuk ke seluruh bumi. Jadi 4 ini ternyata merujuk Bapak Ibu ke seluruh bumi. Ya, ke seluruh penjuru angin Bapak Ibu ya. Sebagaimana dicatat di dalam Yesaya pasal 11 ayat 12, nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Yeremia pasal 49 ayat 36, Daniel pasal 7 ayat 2, Zakaria pasal 1 ayat 8 dan pasal 6 ayat 1 ayat 5, Matius pasal 24 ayat 31 Bapak Ibu. Mungkin di perjanjian baru kita bisa baca ya. Silakan Matius pasal 24 ayat 31 ya. Jadi karena banyak ayat-ayat Bapak Ibu ya, kita ambil satu saja contohnya dari perjanjian baru, Matius pasal 24 ayat 31. Silakan. Firman Tuhan, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Amin Bapak Ibu, jelas tadi kan Bapak Ibu ya, dari ke seluruh bumi, 4 ujung-ujung, 4 penjuru bumi Bapak Ibu ya. Jadi jelas di situ angka 4 ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu ada beberapa interpretasi dari keempat angin ini, tapi menurut beberapa pakar teolog Bapak Ibu sarjana, nah ini ada beberapa tafsiran Bapak Ibu ya. Yang pertama itu angka 4 itu menjelaskan tentang ya, para rabi melihat angin triwulanan sebagai hal yang jahat Bapak Ibu, sebagaimana dicatat dalam Kisah 27 ya, Kisah Para Rasul 27 ayatnya yang ke-14 Pastor. Ya, kita ya sedikit memang agak santai Bapak Ibu ya, karena ini pengajaran, tapi memang harus kita pelajari Bapak Ibu ya. Kisah Para Rasul 27 ayat 14, silakan. Ayat 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sebagian sarjana merujuk pada Kisah Para Rasul 27 ayat 14 yang simbol daripada angka 4 tadi Bapak Ibu. Lalu yang kedua Bapak Ibu ya, yang kedua itu ya sebagian sarjana teolog itu merujuk pada angin jahat atau mungkin penghakiman dari Allah, sebagaimana tercatat dalam Yeremia pasal 49 ayat 36 dan Daniel pasal 7 ayat 2 dan seterusnya Bapak Ibu. Nanti bisa dibaca Bapak Ibu, sebab kalau semua ayatnya dibaca nanti waktu kita tak cukup ya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu ya, sarjana lain juga merujuk pada sebagai acuan ke nomor 4 ya, di Zakaria pasal 1 ayat 8 dan Zakaria pasal 6 ayat 5, di mana 4 penunggang kuda dan 4 kereta adalah hamba Allah di seluruh dunia ya. Jadi hampir semuanya merujuk pada hamba Allah, anak Tuhan, orang percaya yang ada di seluruh dunia ya Bapak Ibu ya. Sebagaimana dicatat juga dalam Matius pasal 24 ayat 31 ya. Nah, itu tadi sudah kita baca Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa. Lalu di ayat yang satu juga Bapak Ibu, di sana kita temukan ayat yang berbunyi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Nah, ini maksudnya apa Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti pasal 6 ayat 6 dan 8. Coba baca dulu ya. Wahyu pasal 6 ayat 6 ya. Karena bunyinya supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Nah, coba pasal 6 ayat 6 apa bunyinya? Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ayat 8,
Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Iya. Jadi itu tadi merujuk Bapak Ibu pada apa tadi itu, kematian secara meluas oleh karena penyakit sampar dan binatang buas ya Bapak Ibu ya, itu tadi ya. Lalu di ayatnya yang kedua ya, di sini ada ayat yang berbunyi melihat seorang malaikat. Coba dulu dibaca semua ayatnya, ayat yang kedua dibaca semua. Ayat 2. Pastor. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Amin Bapak Ibu ya. Jadi garis bawahi ya, kata frase melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit Bapak Ibu. Nah ini maksudnya apa ya? Jadi timur atau matahari adalah simbol kehidupan. Nah jadi ternyata matahari itu bagi orang Jodi Bapak Ibu ya, bagi dalam tulisan atau literatur apokaliptik Bapak Ibu, itu merupakan simbol kehidupan, kesehatan, atau hari yang baru Bapak Ibu. Nah, jadi itu penjelasannya. Lalu di ayat yang kedua, di sana ada prasa yang berbunyi, ia membawa meterai Allah yang hidup. Apa maksudnya meterai Allah yang hidup? Ya. Meterai Allah disebut lagi dalam Wahyu pasal 9 ayat 4 dan Wahyu pasal 14 ayat 1 dan juga dalam Wahyu pasal 22 ayat 4. Nah, jadi kalau ada meterai Allah berarti ada meterai setan. Nah, apa yang dimaksud meterai setan ini dan di mana dicatat Bapak Ibu? Jadi ada meterai Allah karena kita ini adalah ya pengikut-pengikut Allah Bapak Ibu ya, dimeteraikan. Lalu setan juga Bapak Ibu ya, dia punya pengikut-pengikutnya. Jadi dimeteraikan oleh iblis Bapak Ibu. Jadi ada meterai setan. Nah, ini disebutkan di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16, lalu Wahyu pasal 14 ayat 9, lalu Wahyu pasal 20 ayat 4, nanti dibaca ya saudara ya. Tujuan dari meterai ini adalah untuk mengidentifikasi umat Allah sehingga murka Allah tidak akan mempengaruhi mereka Bapak Ibu. Sehingga nanti ketika murka Allah itu turun Bapak Ibu, maka kita orang percaya aman dalam perlindungan kepak sayap Allah yang kokoh dan kuat itu Bapak Ibu ya. Jadi kita aman Bapak Ibu ya. Dan karena Allah, kita berikan ruang kepada Allah untuk menjatuhkan murkanya kepada orang-orang fasik, orang-orang kafir ya. Pencemooh itu Bapak Ibu, itu nggak urusan kita, itu urusan Tuhan Bapak Ibu. Amin ya. Lalu meterai setan. Nah, kita sekarang coba untuk membahas juga meterai setan ya. Meterai setan mengidentifikasi orang yang menjadi objek murka Allah. Nah, jadi orang-orang fasik, orang-orang kafir, pencemooh Bapak Ibu itu udah dimeteraikan, udah dimeteraikan oleh setan dan itu menjadi objek murka Allah Bapak Ibu. Nah, itu dia ya. Nah, penderitaan yang dalam bahasa Ibrani-nya yaitu tilipsis, selalu orang tidak percaya menganiaya orang-orang percaya. Jadi kita ini memang sebagaimana diekspresikan, disampaikan oleh Nabi Daud Bapak Ibu, kalau kita ini adalah orang-orang yang tertindas yang dilakukan oleh pencemooh, orang-orang kafir Bapak Ibu ya. Orang-orang fasik tadi itu, kalau Raja Daud menyebutnya orang fasik Bapak Ibu. Jadi kita ini adalah korban Bapak Ibu. Tapi nanti pembalasan penghakiman itu nanti dari surga, Allah sendiri yang melakukannya Bapak Ibu. Dalam bahasa Ibrani-nya itu kita disebut sebagai tilipsis, itu dia Bapak Ibu ya. Lalu sementara murka kemarahan Allah yaitu tumos. Nah, jadi murka atau kemarahan Allah dalam bahasa Ibrani adalah tumos. Selalu adalah penghakiman Allah atas orang-orang yang tidak percaya supaya mereka bertobat dan berbalik kepada iman di dalam Kristus. Wah, ternyata Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka Bapak Ibu ya. Jadi memang itu nanti penghakiman itu nggak serentak begitu Bapak Ibu ya. Jadi seperempat, sepertiga baru seluruh cawan Bapak Ibu. Nah di situ. Jadi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Luar biasa Tuhan kita ini Bapak Ibu ya. Masih mau Dia memberikan
waktu dan kesempatan untuk bertobat, Bapak Ibu ya. Haleluya, Bapak Ibu ya. Ini tujuan positif dari penghakiman yang dapat dilihat pada perjanjian kutuk atau berkat dari Ulangan pasal 27 sampai pasal 28, Bapak Ibu. Ya memang Bapak Ibu ya, kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, sebenarnya bumi ini Bapak Ibu itu sudah terkutuk Bapak Ibu ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu ya. Tapi kita nggak perlu repot soal itu karena semuanya sudah tertulis Bapak Ibu ya di gulungan kitab tadi itu ya, yang berupa meterai-meterai yang disimbolkan meterai pertama, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Bapak Ibu ya. Lalu ungkapan Allah yang hidup. Nah, ini apa pula? Allah yang hidup adalah kata yang merujuk pada sebutan Yahweh. Nah, jadi ya memang sekarang ada perdebatan Bapak Ibu ya. Sebenarnya nama Allah kita itu ya kalau merujuk pada bahasa Ibrani itu Yahweh Bapak Ibu. Jadi bukan Allah. Ya, bukan Allah kan gitu, apalagi Allah Bapak Ibu, enggak Bapak Ibu ya, sebenarnya Yahweh ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Allah yang hidup itu merujuk pada pribadi Yahweh, yaitu Tuhan, sebagaimana dicatat dalam Keluaran 3 ayat 14, Mazmur pasal 42 ayat 4, Mazmur pasal 84 ayat 2, Matius pasal 16 ayat 16. Mungkin kita buka satu ayat Pastor dari Matius pasal 16 ayat 16 ya, bisa dibaca ya. Baik ya Bapak Ibu, mari kita dengarkan. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Iya, jadi merujuk pada Mesias Allah Bapak Ibu ya. Itu sudah cukup jelas ya. Kata yang sama ini sering ditemukan dalam sumpah Alkitab sebagai Tuhan yang hidup. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, topik khusus meterai. Nah, ini ya, ada topik khusus meterai. Meterai adalah meterai Allah dirujuk dalam Wahyu pasal 9 ayat 4 dan Wahyu pasal 14 ayat 1 dan kemungkinan juga Wahyu pasal 22 ayat 4. Meterai setan disebutkan dalam Wahyu pasal 13 ayat 16, Wahyu pasal 14 ayat 9 dan Wahyu pasal 20 ayatnya yang keempat. Suatu meterai adalah cara kuno untuk menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Nah, jadi ini memang bahasa-bahasa apokaliptik Bapak Ibu yang ditulis oleh para nabi dan juga oleh para rasul Bapak Ibu. Nah, jadi ini merujuk pada beberapa hal Bapak Ibu ya, yaitu tentang kebenaran. Sebagaimana dicatat dalam Yohanes pasal 3 ayat 33, lanjut aja Pastor ya. Lalu yang kedua, kepemilikan sebagaimana dicatat dalam Yohanes pasal 6 ayat 27, 2 Timotius pasal 2 ayat 19 dan Wahyu pasal 7 ayat 2 sampai 3. Nanti dibaca Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga ya, itu berbicara atau merujuk pada keamanan atau perlindungan. Sebagaimana dicatat dalam Kejadian pasal 4 ayat 15, Matius pasal 27 ayat 66, Roma pasal 15 ayat 28, ya 2 Korintus 1 ayat 22, Efesus pasal 1 ayat 13 dan Efesus pasal 4 ayat 30. Yang keempat Bapak Ibu, ini mungkin juga merupakan tanda dan realitas janji Allah tentang suatu anugerah. Sebagaimana dicatat dalam Roma pasal 4 ayat 11 dan 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang kedua. Keempat malaikat yang ditugaskan. Nah, kemudian di ayat kedua ada ayat yang berbunyi keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Nah, ini apa maksudnya Bapak Ibu ya? Hal ini menjelaskan bahwa Allah yang memegang kendali atas penghakiman di bumi dan orang-orang yang tidak percaya. Batas penghakimannya memiliki dua tujuan. Jadi penghakimannya itu Bapak Ibu ya, itu memiliki dua tujuan. Yang pertama, bahwa orang percaya tidak akan terluka oleh karenanya. Nah, ini berita baiknya Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa orang-orang yang tidak percaya dapat bertobat. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu, tujuannya adalah bagaimana ketika murka Allah itu turun, kita orang percaya tidak tergores sedikit pun Bapak Ibu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, supaya orang-orang yang belum bertobat, yang belum percaya, diberikan waktu sebagaimana saya sampaikan tadi, segera bertobat Bapak Ibu. Nah, itu dia. Masih diberikan kesempatan. Luar biasa Bapak Ibu ya. Bagi orang yang tidak percaya dan bertobat, memanggil namanya dan memberikan kemuliaan bagi namanya Bapak Ibu. Sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 9 ayat 20 sampai ayat 21 dan seterusnya. Lalu di ayat 3 Bapak Ibu ada juga ya perasa atau ayat yang berbunyi, sebelum kami meteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi kita nanti akan di dahi kita akan dimeteraikan Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu ya. Yang jelas bukan 66 Bapak Ibu kan kayak gitu. Nah, kita kepingin tahu Bapak Ibu kira-kira apa maksud
frasa dan atau ayat ini Bapak Ibu. Nah, penjelasannya ini Bapak Ibu. Ini merupakan acuan kepada Yehezkiel pasal 9 ayat 4 dan ayat 6, lalu Wahyu pasal 9 ayat 4 dan Wahyu pasal 14 ayat 1. Mungkin kita bisa baca satu, Pastor, ya, Wahyu pasal 9 ayat 4, silakan. Firman Tuhan, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau nggak ada meterai Allah di dahinya, Bapak Ibu, dahi mana dahi? Ini dahi ya? Iya, jidat Bapak Ibu, ya itu. Jadi kalau tidak ada meterai Allah di jidatnya Bapak Ibu, maka dibinasakan. Nah, ini Allah sendiri Bapak Ibu yang melakukannya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita nanti akan dimeteraikan Bapak Ibu di jidat kita, di dahi kita Bapak Ibu. Wah, luar biasa ya. Nah, meterai Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang meterai Allah, tentu ada meterai setan Bapak Ibu. Nah, di sini kebalikan dari meterai ini adalah meterai setan, tanda binatang. Nah, jadi meterai setan, tanda binatang, yaitu sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 13 ayat 16, coba ya. Wahyu pasal 13 ayat 16 seperti apa bunyinya? Firman Tuhan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17. Ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya, bilangan namanya 666 ya Bapak Ibu. Jadi kalau mereka Bapak Ibu yang dimeteraikan oleh setan, nah itu meterainya itu ada tanda binatang atau bilangan Bapak Ibu. Nah, kita kenal itu bilangan 666 kan, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi ada hal-hal yang baru Bapak Ibu yang kita dapatkan pagi hari ini. Itu tadi yang pertama Bapak Ibu. Sekarang yang kedua, ayat 4 Bapak Ibu. Jadi saya hanya ambil 3 ayat ya, ayat 1, 2, 3, 4 ayat. Oke, 4 ayat ya. Nah, ayat keempat belum dibaca Pastor. Ayat 4, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Nah, ini yang mau kita bahas Bapak Ibu, karena ada bilangan atau jumlah 144.000, dan inilah golongan orang percaya yang pertama tadi itu Bapak Ibu. Kenapa dia bisa muncul? Apakah seperti itu yang dimasukkan oleh penulis Bapak Ibu, yaitu Rasul Yohanes? Nah, 144.000 kelompok misterius yang sama disebutkan dalam pasal 14 ayat 1, kemudian di ayat 3 juga Bapak Ibu, ada di sana ya. Ada banyak diskusi atau ada banyak pandangan tentang angka ini dan siapa yang diwakilinya. Angka ini simbolik. Oh, ternyata angka ini simbolik Bapak Ibu, tidak literal. Untuk alasan berikut ini. Jadi ada beberapa alasan Bapak Ibu ya yang merujuk pada angka 144.000. Jadi ini bukan literal tapi simbolik. Nah, seperti apa kajiannya, pembahasannya Bapak Ibu? Tentu kita ingin tahu juga Bapak Ibu. Yang pertama, angka itu sendiri adalah angka bulat. Jadi angka bulat dan semua suku memiliki angka yang sama. Nah, jadi semua suku tadi, dari suku ini berapa ribu tadi di situ disebutkan Bapak Ibu, kalau dibaca nanti di ayat berikutnya di ayat 5 di sana disebutkan Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, angka tersebut merupakan kelipatan dari 12 yang merupakan angka Alkitab atau mungkin umat Allah, dan 10 yang merupakan angka penyelesaian dalam Alkitab Bapak Ibu ya. Yang ketiga, alasan ketiga, pasal 7 adalah dalam bahasa apokaliptik, yaitu bahasa simbol-simbol Bapak Ibu ya. Itu tadi Bapak Ibu, alasan kenapa itu bukan merupakan literal Bapak Ibu, tapi merupakan simbol-simbol. Tadi ada 3 alasan ya. Sekarang alasan yang keempat Bapak Ibu ya, daftar suku-suku Israel sedikit diubah ya, dan dihilangkan, dan Efraim digantikan oleh Yusuf, sehingga seorang Yahudi akan tahu bahwa ia tidak berarti harus dipahami secara harfiah. Itu alasan keempat Bapak Ibu ya. Lalu beberapa kemungkinan interpretasi atau tafsiran kelompok ini adalah, yang pertama,
secara literal adalah orang percaya Israel akhir zaman. Jadi itu merujuk pada orang Israel akhir zaman, Bapak Ibu, yang 144.000 tadi itu, Bapak Ibu ya. Sebagaimana dicatat dalam Zakaria pasal 12 ayatnya yang ke-10. Lalu yang kedua, adakah orang-orang percaya yang baru bertobat setelah pengangkatan rahasia umat, bahwa itu adalah orang percaya Yahudi yang tersisa sebagaimana dicatat dalam Roma pasal 9 ayat 11 ya. Lalu yang ketiga, bahwa itu adalah sebutan untuk jemaat perjanjian baru sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 1 ayat 6. Meterai tidak terbatas dalam Wahyu kepada satu kelompok, tapi mewakili kepemilikan Allah dan perlindungan umatnya sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 2 ayat 20 dan seterusnya. Setan memeterai semua pengikutnya, dicatat di Wahyu 13 ayat 16 dan 17, Wahyu 14 ayat 9 dan 11 dan seterusnya. Setan meniru Allah. Jadi setan ini selalu meniru Allah sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 3 ayat 12, Wahyu pasal 7 ayat 3, Wahyu pasal 14 ayat 1, Wahyu pasal 22 ayat 4. Perjanjian baru sering menggambarkan jemaat dalam istilah yang digunakan Israel sebagaimana dicatat dalam Roma pasal 2 ayat 28 sampai ayat 29. Dan khususnya dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 6, di mana jemaat disapa dengan sebutan yang digunakan Israel dalam Keluaran 19 ayat 4 sampai ayat 6, Bapak Ibu ya. 1 Petrus 2 ayat 5 sampai ayat 9. Dalam kitab Yakobus, nah ini sebagaimana dicatat dalam Wahyu 1 pasal 1 dan 1 Petrus 1 ayat 1, jemaat juga digambarkan sebagai diaspora. Nah ini Bapak Ibu ya, nama untuk orang-orang Yahudi yang tersebar yang tidak tinggal di Palestina. Tampaknya terbaik untuk saya, iya ini catatan-catatan saya Bapak Ibu ya. Pada saat ini dalam studi ini tentang kitab ini untuk mengidentifikasikan 144.000 dalam ayat 4 dan sejumlah besar orang yang ada di ayat 9 sebagai umat Allah perjanjian baru, mereka yang percaya kepada Kristus. Tetapi dilihat dalam dua pengertian yang berbeda, orang percaya Yahudi dan orang percaya non-Yahudi, Bapak Ibu. Nah, kita akan membahas Bapak Ibu topik khusus angka 12 tadi, Bapak Ibu. Dari angka 12 ini angka keramat. Ya, angka yang khusus Bapak Ibu ya. Jadi enggak, saya tadi guyonan Bapak Ibu ya. Angka 12 angka keramat itu guyonan Bapak Ibu ya. Jadi angka 12 ini Bapak Ibu yang memiliki misteri Bapak Ibu yang harus kita pecahkan Bapak Ibu. Nah, ini kajiannya Bapak Ibu. 12 selalu menjadi angka simbol organisasi Bapak Ibu ya. Contoh misalnya ya yang dicatat di luar Alkitab, lalu 12 tanda zodiak dan 12 bulan dalam setahun. Nah ini angka organisasi Bapak Ibu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, dalam perjanjian lama. Jadi kalau di luar Alkitab itu tadi yang pertama 12 tanda zodiak, lalu yang kedua 12 bulan dalam setahun Bapak Ibu. Itu yang dicatat di luar Alkitab. Lalu bagaimana yang dicatat dalam perjanjian lama Bapak Ibu? Yang pertama itu adalah anak Yakub Bapak Ibu, suku bangsa Yahudi 12 Bapak Ibu. Lalu yang kedua direfleksikan dalam 12 pilar mesbah sebagaimana dicatat dalam Keluaran 24 ayat 4. Lalu yang kedua 12 permata di dada imam besar yang mewakili suku-suku. Di Keluaran 24 ayat 21, 12 bakul roti di tempat suci tabernakel dalam Imamat 24. 12 mata-mata dikirim ke Kanaan dalam Bilangan 13, satu dari masing-masing suku. Jadi inilah simbol dari angka 12 tadi itu dalam kehidupan bangsa Yahudi Bapak Ibu ya. Lalu yang keempat Bapak Ibu, 12 balok atau standar suku pada pemberontakan Korah dalam Bilangan 17 ayat 2 Bapak Ibu. Jadi 12 lalu Bapak Ibu. Lalu yang kelima 12 batu dari Yosua di Yosua pasal 4 ayat 3, Yosua pasal 9 ayatnya yang ke-20. Baru yang ke-6 12 distrik administratif dalam pemerintahan Salomo. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 7 Bapak Ibu. Lalu yang ke-7 12 batu dari Mesbah Elia untuk Yahweh dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 3. Itu lambang atau simbol angka 12 yang dicatat dalam perjanjian lama Bapak Ibu. Nah, sekarang dalam perjanjian baru seperti apa Bapak Ibu pembahasannya? Nah, yang pertama Bapak Ibu,
12 rasul yang dipilih. Nah, kan 12 Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua 12 bakul roti, satu untuk setiap rasul dalam Matius 14 ayat 20 Bapak Ibu. Lalu yang ketiga 12 tahta di mana murid yang duduk dalam perjanjian baru Bapak Ibu. Merujuk pada 12 suku Israel dalam Matius pasal 19 ayat 28. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu yang keempat 12 pasukan malaikat yang menyelamatkan Yesus dalam Matius pasal 26 ayat 53. Coba ini dibaca dulu ya. Karena ini 12 pasukan malaikat. Jadi malaikat menyelamatkan Yesus Bapak Ibu ya. Nah ini dalam Matius pasal 26 ayat 53. Kita baca satu ayat Bapak Ibu, silakan. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Iya, amin, haleluya. Baru Bapak Ibu ya, yang terakhir Bapak Ibu, ini masih berbicara tentang angka 12 ya Bapak Ibu. Ini simbolisme wahyu. Jadi simbol-simbol kitab wahyu Bapak Ibu. Yang pertama 24 tua-tua pada 24 tahta di Wahyu pasal 4 ayat 4 Bapak Ibu. Nah, ini ya. Simbol dari yang dicatat di dalam kitab Wahyu. Lalu yang kedua 144.000 12 kali 12 dalam Wahyu pasal 7 ayat 4, Wahyu pasal 14 ayat 1 dan 3. Lalu yang ketiga 12 bintang di mahkota perempuan di Wahyu pasal 12 ayat 1. Lalu yang keempat Bapak Ibu ya 12 pintu gerbang, 12 malaikat mencerminkan 12 suku sebagaimana dicatat dalam Wahyu 21 ayat 12. Nah, jadi yang kelima 12 batu pondasi dari Yerusalem baru dan padanya terdapat nama ke-12 rasul dicatat dalam Wahyu pasal 21 ayat 14. Lalu yang keenam 12.000 stadia sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 21 ayat 16, yaitu ukuran kota baru Bapak Ibu. Jadi ukuran kota baru Yerusalem baru Bapak Ibu. Nah itu nanti dicatat ya di dalam Wahyu pasal 21 ayat 16. Itulah simbol dari angka 12 tadi. Yang ketujuh Bapak Ibu, dinding 144 hasta ya di Wahyu pasal 21 ayat 7. Lalu yang kedelapan 12 gerbang mutiara di Wahyu 21 ayat 21. Lalu pohon di Yerusalem baru dengan 12 jenis buah, satu untuk setiap bulannya di Wahyu 22 ayatnya yang kedua. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi untuk memecahkan simbol angka 12 tadi Bapak Ibu ya. Jadi begitu banyak yang membutuhkan kajian-kajian Bapak Ibu, baik ditinjau dari luar Alkitab, lalu di perjanjian lama, lalu di perjanjian baru, kemudian simbol-simbol yang dicatat di dalam kitab Wahyu Bapak Ibu. Nah, jadi saya pikir Bapak Ibu itu saja dulu untuk hari ini, untuk pagi hari ini Bapak Ibu ya. Karena memang nggak bisa kita selesaikan satu perikop Bapak Ibu ya. Jadi ya biarlah ya Bapak Ibu kita jalan saja ya, karena cepat atau lambat ya, lambat atau cepat mana yang betul ya. Akhirnya kita sampai pada puncak Bapak Ibu dan kita akan mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan kebetulan tapi ada rencana Tuhan buat kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi ya pastor ya, silakan didoakan dulu ya, firman tadi didoakan, lalu ya apa kata Roh Kudus belum disampaikan, tapi ingat waktunya juga sudah sedikit lagi ya. Nanti yang detail-detail ya, pergumulan doa yang disampaikan melalui WA kita doakan secara khusus saja. Ini yang Baik Bapak Ibu, kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di mana Tuhan kami masih boleh Tuhan berikan napas kehidupan, kami masih boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, dan kami masih boleh ya Tuhan Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan ini Tuhan, kami boleh datang dalam hadirat-Mu yang kudus, kami boleh menyembah-Mu, mempersembahkan korban syukur kami yang terbaik buat Engkau, dan kami boleh duduk diam di kaki-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Kami boleh duduk diam di kaki-Mu mendengarkan setiap perkataan yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiarjo Kusumo. Biarlah ya Tuhan
pernyataan-pernyataan yang boleh disampaikan saat ini Tuhan, itu boleh kami dapat memahami apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Engkau menyingkapkan ya Tuhan hal-hal yang selama ini kami tidak mengerti ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu ini, mengurapi hamba-Mu ini lebih lagi. Pengurapan-Mu yang senantiasa baru itu mengalir memenuhi kehidupan hamba-Mu. Berkati kehidupannya, pekerjaannya, keluarganya, kesehatannya. Tuhan yang memberkati pelayanannya juga ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, mari Tuhan Engkau yang memberkati kami, mengurapi kami. Kami tahu Tuhan secara logika kami kurang memahami ya Tuhan. Engkau yang menyingkapkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan memahami rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami bangga ya Tuhan menjadi anak-anak pilihan-Mu, anak-anak yang Kau panggil, Kau pilih ya Tuhan. Dan saat ini kami percaya setiap kami ya Tuhan, Tuhan materaikan ya Tuhan, Tuhan materaikan kami dengan materai-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sehingga kami ya Tuhan boleh masuk ya Tuhan kepada perjamuan perkawinan anak domba Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami kudus seadanya ya Tuhan, sebagaimana Engkau kudus ya Bapa. Kami tahu sekalipun kami di dunia ini Tuhan, banyak yang kami alami ya Tuhan, tapi kami percaya Roh-Mu senantiasa membaharui kami, menyempurnakan hidup kami, sehingga kami sempurna di hadapan-Mu ya Tuhan. Materaikan kami dengan materai-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada satupun dari kami yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan, atau siapapun kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, tidak ada satupun dari kami yang dimateraikan dengan tanda setan ya Tuhan, tapi semuanya dimateraikan dengan kuasa-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan menjadi milik kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa ya Bapa, membawa setiap pergumulan umat-umat-Mu yang Kau kasihi ya Tuhan. Kami berdoa buat mereka ya Bapa. Kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami, Bapak Ibu saudara-saudara kami yang kami kasihi ya Tuhan, dimanapun mereka berada, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami melepaskan berkat Allah turun atas kehidupan mereka, turun atas rumah tangga mereka, turun atas setiap kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dan kami melepaskan kuasa Allah turun atas mereka yang sakit, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit mereka Tuhan, kami percaya bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Dan saat ini kuasa kesembuhan bekerja, mengalir, memenuhi setiap umat-umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang terikat dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang mati dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya itu Tuhan, dan kuasa-Mu terus bekerja dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dan saat ini setiap mereka yang berbeban berat ya Tuhan, kami percaya saat ini mereka boleh menerima kelegaan daripada Tuhan. Bukankah Engkau sendiri yang berkata, marilah kepadaku semua engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Dan saat ini Tuhan, Engkau yang membawa mereka masuk dalam hadirat-Mu, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, sehingga kemenangan demi kemenangan mereka boleh capai, mereka boleh dapatkan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka ya Tuhan yang rindu ya Tuhan, oh, diberkati oleh Engkau berlimpah-limpah. Biarlah berkat Allah berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Oh, di kota manapun mereka berada, di bangsa manapun mereka berada saat ini Bapa, berkat Tuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus. Amin. Berkat Amin. Tuhan yang menjadikan mereka kaya, susah payah tidak akan mengikuti kehidupan mereka. Ya, amin. Kami putuskan setiap kutuk-kutuk yang mengikat mereka, yang menghalangi berkat Yes. Tuhan mengalir. Kami Yes. putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami putuskan, kami hardik segala belalang-belalang pelahap Ya, yang amin. mencuri berkat Allah. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam Dalam nama nama Yesus. Tuhan Yesus. Tapi kami mau lepaskan berkat Allah Oh, mengalir, yes. mengalir atas Amin. mereka di Amin. dalam nama Yesus. Amin. Berkat damai sejahtera sukacita itu mengalir, Amin. mengalir dalam Amin. nama Yesus Amin. demi nama Amin. Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Yes. tidak ada dari mereka yang kekurangan, Ya, tapi amin. semuanya berkelimpahan, Amin. berkelimpahan, Amin. berkelimpahan Amin. di dalam nama Haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima Thank you, kasih. Lord. Teruslah Thank Engkau you. bekerja dalam kehidupan setiap umat-umat Oh, Tuhan yang Engkau kasih, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta Ya, ini Tuhan. Amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau Elia, Tuhan sanggup mengirimkan burung gagak Ya, amin. untuk memberkati Elia, memberi Yes, makan Elia. yes. Oh, dalam setiap kesusahannya Ya. Tuhan yang hadir, Yes. kami percaya Yes. Tuhan juga nyatakan kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan mereka di dalam nama Amin. Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Amin. Terima kasih Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ya. Dan kami berdoa buat setiap anak-anak muda-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, khususnya Ya. yang ada di saluran khotbah pendeta Ya, ini. amin. Kami melepaskan kuasa Allah turun, Amin. bangkitkan roh-Mu atas Amin. setiap anak-anak Amin. muda-Mu ya Amin. Tuhan. Amin. Ini waktunya Tuhan memakai mereka, generasi Amin. muda, Amin. oh generasi Amin. Yeremia, Amin. untuk melakukan mujizat demi Amin. mujizat di Amin. dalam nama Haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Pakai mereka Tuhan Ya, sebagai amin. anak-anak muda yang tangguh, yang menjadi saksi dan teladan-Mu ya Tuhan, dimanapun Amin. mereka berada ya Ya. Tuhan, baik dalam perkataan, perbuatan mereka ya Tuhan, dalam kasih, bahkan Amin. kekudusan Amin. mereka ya Amin. Tuhan. Jesus. Biarlah Roma 12 ayat 1 dan 2 Ya, itu amin. termanifestasi dalam Amin. kehidupan seluruh anak-anak Ya. muda-Mu ya Amin. Tuhan, Amin. khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta Ya, ini. amin. Berkati studi mereka, Amin. berkati ya Tuhan masa depan mereka ya Amin. Tuhan. Mereka boleh berhasil dalam studi mereka, Amin. meraih semua Amin. impian Amin. mereka Haleluya. dengan kekuatan dan pertolongan yang daripada Tuhan di Amin. dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih kasih. Bapa. Berkati Lord. dan tutup bungkus setiap kami ya Tuhan. Ya, amin. Kami yang sebagai orang tua, suami, istri ya Tuhan, dan anak-anak-Mu ya Amin. Tuhan. Yes. Oh, Engkau yang menutup bungkus ya Tuhan Ya, dengan kuasa amin. darah anak domba Allah, dan bentengi dengan api kudus-Mu usaha, pekerjaan, pelayanan, studi, apapun yang kami kerjakan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Amin. Tuhan. Amin. Dan sebelum kami melakukan Yes. aktivitas kami, biarlah Tuhan yang menuntun setiap langkah kami, Amin. sehingga hari ini Ya. hari yang berkemenangan Amin. bersama dengan Amin. kami ya Tuhan. Jesus. Berkat-berkat-Mu mengalir dalam Amin. kehidupan kami. Amin. Apapun keadaan kami mau katakan, kami tetap kuat di dalam Amin. Tuhan, karena Amin. Tuhan tidak Amin. pernah meninggalkan Yes. kami. Yes. Tuhan tidak membiarkan kami Yes. sendiri, tapi tangan Tuhan yang menopang kami Yes. di dalam Amin. nama Tuhan Amin. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima Ya, kasih amin. Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita segera mengakhiri pertemuan kita yang pagi ini yang luar biasa. Namun mari kita arahkan hati kita ke surga. Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua menjemput kita di awan-awan permai. Kita yang percaya dan telah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu. Thank you so much for joining us in this beautiful morning, and may God bless you abundantly. Dari Medan kami mengucapkan, dari ladang misi, ladang pelayanan, may God bless you. Salam sukses, salam sehat, selalu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Bye.